Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 025. Andai saja Yulia bisa mempertahankan sisi kalem seperti tadi malam, mungkin Ustadz Ikram akan bahagia karena akhirnya istrinya bisa diatur. Tapi sikap itu hanya bertahan dalam semalam, tidak untuk hari ini. Paginya Yulia sudah rebahan di sofa sambil menonton film dan jangan lupakan snack makanan yang dia makan sampai mengotori area sofa. Sangat seru rasanya melihat drama kehidupan di film-film, di mana seorang istri baik diselingkuhi oleh suaminya dengan perempuan seksi. Endingnya suaminya menyesal saat ketahuan selingkuh dan si istri meminta cerai. Tapi ia puas karena perempuan baik itu tetap teguh pada pendiriannya. Dia pergi dan hidup dengan pria lain yang lebih menghargainya. Sedangkan si mantan suami hidup dengan penuh penyesalan. Filmnya ini tidak jauh-jauh dari pelakor, alurnya tetap sama tapi ia tidak bosan. Apalagi, di mana adegan istri sah melabrak pelakor membuatnya tertawa puas bak antagonis. Ya gitu anjir, jangan cupu kalau ada yang rebut suami lo, apalagi menangis seperti istri yang tersakiti. Hajar terus sampai kena mental. Istri sah harus di atas, si pelakor harus di bawah dan harus lo injak-injaki. Cih jadi pelakor kok bangga, apalagi modal tubuh doang. Hade dasar si Siti. Nama pelakor itu adalah Siti, seorang gadis desa yang bekerja menjadi pembantu di rumah besar. Waktu demi waktu berlalu, dia terpesona pada sang majikan dan akhirnya selalu menggoda majikannya dengan pakaian seksi dan akhirnya pria itu terpesona dan jatuh hati padanya. Mereka selingkuh dari istri sah yang selalu bekerja dan suka lembur. Ya gilanya suaminya itu tidak bekerja, dia lebih memilih menjadi pengangguran di rumah. Alur seperti itu memang sering ia tonton tapi tetap saja seru. Bukan karena masalah pelakornya tapi saat istri sah mengerebek mereka. Tunggu, ini film kok sama kayak gue yang pernah melihat si Manda sama si Arthur bersinaya. Yulia menggeleng kepalanya, ia harus menghilangkan ingatan tentang dua sosok yang sangat ia benci. Tapi tidak dipungkiri perbuatan Arthur kemarin padanya berhasil membuatnya trauma. Dia menatap luka di kaki, tangan, pipi serta lehernya yang masih membekas, tanpa sadar tubuhnya bergetar. Nyatanya Yulia tidak sekuat itu, dia perempuan lemah namun mencoba untuk kuat apalagi saat di depan suaminya. Ia tidak mau menunjukkan sisi lemahnya pada siapapun, cukup dirinya sendiri yang menanggung. Yulia bisa saja memberikan kesedihannya pada suaminya tapi dia takut dikecewakan lagi. Cukup mantan pacar, mantan sahabat juga mantan temannya yang mengkhianati, jangan ada orang lain lagi. Ia tidak mau terulang kembali, tersakiti lagi dan lagi. Maka dari ini Yulia mencoba terlihat baik-baik saja di depan orang lain apalagi suaminya. Ia juga tidak ada niat untuk mengatakan apa yang terjadi kemarin pada suaminya. Ia tidak sanggup untuk menceritakannya. Sama saja ia mengingat kejadian keji itu lagi. Arthur memang brengsek. Ia akan segera mengunggah video pria itu ke sosial media agar dia dipermalukan oleh semua orang terutama pihak kamus. Yulia tersentak dari lamunannya lalu berdeham sambil memasang wajahnya seperti biasa saat tahu suaminya lah yang memanggil. Ada apa? Tanyanya santai. Kenapa suaminya yang sudah rapi? Suaminya memang selalu berpakaian rapi baik di rumah maupun jika mau berpergian, tapi pagi ini entah kenapa tatapannya tidak bisa teralihkan pada parasnya yang tampan berkali-kali lipat. Apalagi mengingat kejadian kemarin dan malam hari membuatnya tanpa sadar salah tingkah. Kenapa coba saat dirinya ingin benci Ustadz Ikram, suaminya itu menunjukkan sisi perhatian padanya. Ia kan jadi tidak bisa untuk membencinya jika suaminya saja seperhatian ini. Astagfirullahaladzim, kamu benar-benar ya zaujati. Jangan mentang-mentang kamu masih terluka kamu enak-enakan rebahan sambil makan dan nonton TV. Ayo siap-siap,
Ikut saya ke kajian pagi di pesantren Anur. Hari ini pesantren itu ada kajian terbuka untuk umum, bukan untuk para santri saja. Kebetulan pemilik pesantren sana mengundang saja untuk mengisi kajian. Lupakan masalah perhatian Ustadz Ikram padanya kemarin. Sekarang suaminya kembali mengaturnya, dan ia benci itu. Ustadz aja yang pergi, gue ogah banget pergi kajian apalagi dengerin ceramah. Telinga gue panas tahu. Tidak ada kosakata aku kamu lagi. Yulia menggunakan kosakatanya seperti biasa. Ustadz Ikram yang sudah siap mengenakan abaya hitam dan peci senada di kepalanya itu mendekati televisi lalu mematikannya. Ia menyesal, seharusnya ia tidak membeli televisi ini. Saat ia membelinya tujuannya bukan untuk menonton film tapi menonton dakwah para ulama yang selalu disiarkan di televisi. Tapi istrinya malah menggunakannya untuk menonton sinetron yang apa untungnya coba. Ustadz kenapa dimatiin? Lagi seru-serunya juga, protes Yulia lalu dia mengadu saat bibirnya yang masih sobek itu terbuka. Rasanya sangat sakit. Ikut ke kajian pagi ini. Pesantren Anur kan menjadi tempat kakakmu mengajar, kamu bisa bertemu dengannya di sana. Ikram memiliki alasan lain, selain ingin istrinya ikut kajian agar mendapatkan pahala. Juga ilmu, dia ingin istrinya itu bertemu dengan kakak perempuannya. Ia peka istrinya berusaha tetap baik-baik saja di depannya, tapi isi hatinya dia bersedih. Sampai sekarang Yulia tidak membahas kejadian kemarin padahal ia menunggu istrinya bercerita tentang siapa yang berani membuatnya terluka. Ikram ingin sekali memaksa istrinya bercerita, tapi dia takut istrinya kembali bersedih. Ia hanya bisa menunggu dengan sabar agar istrinya bisa terbuka padanya. Walaupun entah kapan. Kak Aisyah. Yulia mengerjap lalu dia baru ingat jika kakaknya mengajar di pesantren Anur. Ia sudah beberapa hari ini tidak bertemu dengan kakaknya, rasa rindu sudah menumpuk dan agar kerinduan ini hilang ia harus bertemu dengan kakaknya. Juga ia ingin sekali membagi kesedihan yang ia rasakan pada sang kakak. Oke gaslah tas. Gue mau mandi dulu kalau gitu. Pakai gamis dan kerudung yang sudah saya siapkan di atas kasur. Bibir Yulia manyun, padahal dia berencana akan memakai rok dan tunik serta pasmina yang mudah ia lilit walaupun tanpa peniti. Tapi apalah dayanya Ustadz Ikram selalu menang dan ia harus pasrah agar tidak terus berdebat. Iya tas. Tunggu 5 menit gue akan selesai. Yulia tipe perempuan yang cepat, bukan seperti perempuan yang berkata menunggu 5 menit tahu-taunya harus sejam menunggu. Mandi Yulia hanya butuh 1 menit, tentu saja dia hanya menguyur tubuhnya setelah itu memakai gamis dan kerudung yang sudah suaminya siapkan. Apa ini tidak kebalik? Seharuannya Yulia yang menyiapkan pakaian suaminya bukan. Malah pakaian dirinya yang disiapkan. Gue udah selesai tas. Serunya menepuk pipinya dengan bedak yang masih tidak merata lalu mengoleskan lipstik yang memerah hingga kini bibirnya menor. Ia mirip ibu-ibu arisan saja rasanya. Gamis dan kerudung panjang ini benar-benar merubah penampilannya. Kini mereka ada di kamar. Ustadz Ikram menunggu istrinya di pinggir kasur sambil membaca kitab berwarna hijau, di mana banyak sekali huruf Arab tanpa harkat namun dia bisa membacanya. Dia mendongak dan kedua matanya melebar menatap wajah istrinya. Astagfirullahaladzim, yang benar aja Zaujati. Kita mau pergi ke kajian bukan pergi ke acara dangdutan. Serunya benar-benar syok melihat istrinya dandan menor. Lebih tepatnya, bibir istrinya yang menor. Yaelah si Bambang, jelas kita kan akan pergi ke kajian dan gue harus cantik dong. Kapan coba gue niat pergi ke acara dangdutan? Tapi kalau ada acara kondangan di mana? Ada dangdutan gas sih, gue mau joget sambalado.
Ikram memijat hidung mancungnya. Dia mengambil tisu di atas meja lalu dengan lembut mengusap lipstik di bibir istrinya ini. Saya nggak suka kamu pakai lipstik. Cukup pakai bedak My Baby saja. Jangan pakai make up lainnya. Kamu tanpa make up pun udah cantik, Yulia. Yulia tersenyum miring. Ustadz, di zaman sekarang cantik itu utama, kita harus cantik. Biar bisa dilihat oleh orang-orang. Kecantikan akhlak yaitu ilmu, keimanan, dan ketakwaan, lebih utama Yulia bukan kecantikan rupa. Jika seorang wanita tidak berakhlak, kecantikan dalam diri wanita tersebut tidak akan berarti apa-apa. Lagi pula saya suka kamu tidak mengenakan make up agar para pria di luar sana tidak melirikmu, cukup saya saja yang melirikmu. Aish, dasar Ustadz nyebelin. Kesalnya lalu mengambil peniti yang tadi ia bawa di meja rias dan menyematkannya ke kerudung persegi 4 yang sialnya berukuran sebatas pinggang itu. Ia suka pasmina daripada kerudung panjang ini. Apalagi harus melilitnya. Mungkin saking kesal pada Ustadz Ikram, dia jadi tidak fokus saat menusuk hijabnya dan jarum tajam itu malah mengenai jari telunjuknya. Ah, anjir, sakit banget. Teriaknya meringis kesakitan. Ini semua gara-gara Ustadz. Seharusnya lo diam aja, jangan protes gue pakai lipstik ataupun enggak. Ikram hanya diam mendengar kemarahan istrinya ini. Dia malah mengambil telunjuk. Yulia lalu menghisap darah yang keluar akibat tusukan jarum tajam tersebut. Sedangkan Yulia yang tadi marah-marah hanya bisa terpaku melihat perlakuan sang suami padanya. Mendadak suaranya ditenggorokan. Gila, suaminya menghisap jari telunjuknya. Tanpa sadar pipinya memerah tanpa bisa ia cegah. Ia dapat merasakan lidah suaminya terasa di jari telunjuknya. Apa yang Ustadz Ikram lakukan? Yulia ingin sekali mendorong suaminya ini ke atas kasur dan mencium bibirnya seperti saat ia melakukan di kamarnya dulu. Dia gadis yang agresif. Tiba-tiba pikiran kotor muncul di otaknya. Segera ia tepis dengan cepat. Yulia, sadarlah. Lo udah gila, hah? Tunggu di sini, saya akan mengambil plester dulu. Ustadz Ikram pergi dengan langkah lebar berjalan ke laci dan mengambil plester yang bergambar panda berwarna hitam putih. Jika masih belum bisa sematin peniti ke kerudung, biar saya saja yang melakukannya. Lihat jari telunjukmu terlukakan. Ustadz Ikram kembali menghisap darah di telunjuk Yulia yang mengeluarkan darah lagi, lalu dia memberikan plester di jarinya itu dan kini tertutupi oleh plester pemberiannya. Kamu baik-baik saja kan? Ikram menatap istrinya yang masih terpaku dan tidak berkedip sama sekali menatap matanya. Yulia mengerjap 3 kali lalu tersadar, walaupun kesal dia mengangguk sebagai respon, sambil menatap lama jari telunjuknya. Bukan menatap jarinya, lebih tepatnya plester bergambar panda lucu yang entah kenapa mengingatkannya pada masa lalunya saat 7 tahun lalu di mana ia masih sekolah SMP. Ustadz, dapat dari mana plester ini? Oh, ini saya selalu menyetoknya dan menyimpannya di laci karena saya sering terluka. Dan jawaban Ustadz Ikram membuatnya semakin teringat akan masa lalunya yang sekarang ia ingat. Karena sosok itulah dirinya selama ini sering membawa kotak obat P3K terutama plester kemanapun ia pergi, terutama saat ia sedang balapan motor. Ustadz, panggil Yulia lagi dan kini memegang ujung abaya Ustadz Ikram dengan ragu-ragu. Dalam Zaujati, sahut Ikram, menatap bingung tingkah laku Yulia yang tidak seperti biasanya. Apalagi dirinya jadi gugup sendiri saat tangan kecil istrinya ini mulai mengusap dadanya yang terlapis oleh abaya hitam. Sebenarnya istrinya ini memang selalu aneh dengan sikap konyolnya itu. Tapi tidak biasanya seperti sekarang ini dengan berani mengusap dadanya. Kayaknya gue udah kesambet kuntilanak di belakang rumah kita deh. Kamu anak indigo.
Celetuk Ikram dengan polosnya. Yulia menyengir hingga deretan giginya terlihat. Bukan. Tapi kenapa di mata gue sekarang Ustadz sekarang semakin tampan ngalahin Shahrukh Khan, itu loh aktor India. Kesukaan gue. Wah jangan-jangan Ustadz pakai pelet ya. Yulia mulai heboh sendiri. Saya sudah tampan sejak lahir. Allah memberikan ketampanan ini pada saya. Tidak perlu menggunakan pelet untuk membuatmu terpesona pada saya, cukup dengan air berwudu saja wajah saya akan berseri-seri dan buat kamu tidak bisa mengalihkan pandangan dari saya. Ustadznya ini percaya diri sekali. Tapi dia berhak percaya diri karena memang wajah kearab-araban yang diturunkan Umi Husna itu sungguh tampan. Sekarang the point saja apa yang kamu inginkan. Uang lagi, hem. Yulia memasang senyuman jokesnya dan Ikram jadi merinding pada istrinya ini. Apa yang istrinya ini akan lakukan padanya? Tunggu, oh jangan-jangan. Duh. Ikram mengerjap beberapa kali, meringis kesakitan saat keningnya diketuk oleh Yulia. Hayoloh, Ustadz lihat nih Ustadz suami gue pikirannya kotor. Seru Yulia. Seakan tersadar dia tertawa. Lah gue baru sadar suami gue ternyata seorang ustadz. Kamu menggoda saya. Desis Ikram yang malu dan sekarang wajah memerah padam. Yulia tergelak lalu tertawa kencang sambil memegangi perutnya. Widih Ustadz bisa. Salah tingkah juga ternyata. Hayoloh tadi Ustadz mikir apaan tuh? Godanya masih tertawa, membuat Ikram semakin kesal dibuatnya. Yulia kamu berani menggoda saya? Berani dong. Gue kan Yulia Aureta Nazira, perempuan yang tidak mengenal rasa takut dan pemberani. Ustadz Ikram tersenyum miring, dan secara mengejutkan dia menarik pinggang istrinya tiba-tiba membuat dadanya saling bersitubruk. Kalau gitu apa kamu berani mencegah saya untuk tidak menciummu? Hem. Ustadz lihat Ustadz Ikram main sosor. Anatara, 7 tahun lalu. Yulia Aureta Nazira. Teriak Upit menahan kesal melihat sahabatnya berada di atas pohon mangga milik sekolah sebelah. Jika ketahuan mereka mencuri mangga dari SMA Cakrawala pasti akan kena hukuman. Apalagi mereka sekarang sudah kelas 8 dan beberapa minggu lagi masuk ke kelas 9. Alama diancam tidak naik kelas ini mah. Yaelah burung pipit santai aja napa. Kakak gue sekolah di sini, gue banyak backingnya. Amanlah untuk kita nyuri mangga, sahut perempuan yang mengenakan celana olahraga. Namun dia juga mengenakan rok birunya sebatas mata kaki. Gue nggak mau kena hukumnya net. Kita masih kelas 8 stop jadi cewek nakal, bentar lagi. Kita mau masuk ke kelas 9 tahu. Perempuan yang mengenakan celana olahraga biru tua dengan rambut terikat satu ke atas itu berdecak. Sebenarnya dia mengenakan kerudung blus tadi tapi sudah ia lepaskan karena gerah. Dia akan memakai kerudungnya di saat pergi sekolah dan di saat pulang saja. Pencitraan pada orang tuanya agar tidak memarahinya. Dia membuka rok birunya yang masih ia pakai lalu melemparkannya tepat pada wajah Upit yang duduk di dinding pembatas sekolah SMA Cakrawala dan juga SMP Wismagama. Sekolahnya. Upit tidak berani manjat pohon dan dia hanya diam, duduk di dinding pembatas antar sekolahnya dengan sekolah sebelah. Yaelah si monyet. Kesal Upit yang memang bahasanya tidak bisa difilter. Diam Pit. Ini gue ingin merasakan kenikmatan dunia dengan memakan mangga, sahut Yulia dari atas. Dia memetik mangga muda di dekatnya lalu mengusapnya ke baju olahraga, sesaat kemudian dia menggigitnya. Rasa asam seketika hadir di lidahnya. Ia menyukai asam. Sebenarnya apapun rasanya ia suka, yang terpenting itu bisa dimakan. Yulia adalah manusia pemakan segalanya. Tentu hanya makanan yang bisa manusia makan saja. Ia kemarin iseng memakan rumput karena melihat domba yang terasa makan dengan penuh nikmat,
tapi ternyata rasanya hambar. Ia sampai dilarikan ke rumah sakit. Karena sakit perut padahal ia hanya memakan beberapa rumput saja. Gila, itulah Yulia. Gue nggak mau kena masalah sir. Gue mau pergi ke kantin aja. Bye Yul, nanti bagi mangganya ke gue kalau lo udah selesai dengan dunia penuh kenikmatan itu. Upit melompat ke bawah setelah meletakkan rok biru di dinding pembatas. Yulia hanya bisa berdecak melihat sahabatnya pergi dan mulai menjauh. Dasar. Cupu, masa takut sih padahal cuman maling mangga sekolah sebelah aja.